sebab Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui mulut lidah bibir hamba-Mu ini, Bapa. Nyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali setiap hari boleh berjumpa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan, ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, hari Rabu 24 April 2024, kita akan sama-sama belajar tentang janji Tuhan yang tidak pernah gagal, ya. Karena janji Tuhan itu tidak pernah gagal, maka ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari yang pertama kita akan buka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Ayat ini sungguh bagus sekali Bapak Ibu sekalian, dan saya suka sekali dengan firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Allah bukanlah manusia, sehingga ia, yaitu Tuhan, berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam perjalanan hidup kita mau merenungkan dan kalau kita memperhatikan, ya, baik diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, ya, kadang-kadang ada yang berdusta. Kita ketemu dengan orang-orang yang berbohong, ya. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya, kita pergi ke satu daerah dan kemudian kita tidak tahu tempat itu, tapi ancer-ancernya udah ketemu.
Dan kemudian kita tanya, Pak, atau Mas, atau Mbak, ya kan, di mana alamat ini? Kemudian dia bilang, oh di situ Pak, ya kan? Dan kita sengaja dibohongi, disasarkan supaya kita pergi ke tempat yang lebih jauh. Padahal tempat yang kita cari ada di dekat kita. Pernah nggak ngalami seperti itu ya? Saya pernah loh Bapak Ibu sekalian, ya kan? Demikian juga kita pernah mendengarkan lelucon misalnya, ya kan? Dijadikan lelucon ya. Seorang ayah atau ibu dia berpesan kepada anaknya, nanti kalau ada yang cari papa, ya, bilang papa nggak ada di rumah, ya. Dan kemudian ada orang ketuk pintu, cari papanya, dan dia bilang, papa nggak ada di rumah. Nah ini kan kan bohong Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian dunia memberi warna, ya. Ada bohong hitam, bohong abu-abu, bohong putih, ya, bohong untuk kebaikan, ya. Nah, yang namanya bohong adalah bohong, yang namanya dusta adalah dusta, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan dusta itu Alkitab bilang itu kerjaannya iblis, ya. Sekali lagi Alkitab dengan jelas mengatakan iblis itu adalah bapak segala pendusta, ya. Itu jelas-jelas ditulis di Alkitab Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan membandingkan dirinya begini, bahwa Tuhan itu bukanlah manusia, ya. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, manusia kadang-kadang ada lengahnya, ya. Dia masih bisa berdusta, masih bisa berbohong. Tetapi Tuhan dia bukan manusia. Dia tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji, Bapak Ibu sekalian. Dengan tegas bilangan 23 ayat yang 19 berkata, Tuhan berfirman, Tuhan tidak pernah menyesal, dan Tuhan melakukan dan menepati apa yang difirmankannya. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan apa yang Bapak Ibu pegang? Janji Tuhan apa yang Bapak Ibu percayai? Kalau hari ini kita belum mengalaminya, itu bukan artinya Tuhan itu tidak sanggup melakukannya, atau Tuhan itu sedang berdusta, atau Tuhan tidak mau menepatinya. Ya, tinggal tunggu waktunya Bapak Ibu sekalian. Pasti apa yang Tuhan firmankan itu digenapi, ditepati, dan kemudian dialami oleh setiap kita. Yang pertama, mari kita akan lihat dari kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, ini adalah firman Tuhan yang berbicara tentang kasih Tuhan yang kekal, kasih Tuhan yang abadi, kasih Tuhan yang senantiasa, yang tidak akan bisa memisahkan antara Tuhan dan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Hampir 100% Bapak Ibu sekalian. Memang tidak 100%, tapi hampir 100% yang namanya orang tua itu, ayah atau ibu atau papa dan mama, itu mencintai dan mengasihi putra-putrinya. Ya, anak-anak yang dilahirkan di dalam rumahnya itu pasti dikasihi. Pepatah Jawa itu bagus sekali. Teko lorone ora teko patine, ya. Orang tua kadang-kadang lepas kontrol, ya, karena terlalu mengasihi anaknya, ya. Kadang dia mendisiplin, mendidik sedemikian berlebihan sehingga anak muda sekarang bilang lebay, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, percayalah, ya, tadi nggak 100% sih, tapi sebagian besar orang tua itu mencintai dan mengasihi putra-putrinya atau anak-anaknya. Apapun, dia mau rela bayar harganya demi putra-putrinya. Bahkan kalau sampai nggak ada uang, nggak ada beras di rumah, ya kan, nggak ada makan untuk dimakan, orang tua rela berkorban sedemikian rupa, dirinya nggak makan, yang penting anak-anaknya makan, ya. Mungkin dia banting tulang, peras keringat, kerja sedemikian rupa bagaimana untuk menghidupi anak-anaknya, ya. Itu orang tua dunia. Alkitab bilang bapak dunia. Bapak dunia yang jahat, ya. Tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, lebih-lebih Tuhan Allah kita yang jelas-jelas di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa God is love. Allah adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, kasih Allah itulah yang menjadi perlindungan bagi kita. Sehingga kita itu aman dalam perlindungan Tuhan. Masa muda saya adalah masa muda yang kelam. Saya pergi ke dukun, Bapak Ibu sekalian, ke paranormal, orang-orang pintar. Saya bukan keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian di situ belajar ilmu kekebalan. Kemudian di situ saya dibekali dengan jimat-jimat dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya terlindungi, dilepaskan dari bahaya, dilepaskan dari yang jahat, ya. Dasar nggak ngerti firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kita sungguh beruntung yang sudah percaya kepada Tuhan dan kita punya Alkitab ini, Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga melalui Alkitab ini kita bisa mengerti tentang cinta dan kasihnya Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang real, Allah yang sungguh-sungguh ada dan nyata, bukan dongeng atau mitos atau legenda. Maka itu ketika kita sadar bahwa Allah itu real, Allah itu nyata, maka kita menyadari tiga sifat utama dari Allah, yaitu bahwa dia Allah yang maha tahu, dia Allah yang maha hadir, dia Allah yang maha kuasa. Dimanapun Bapak Ibu hari ini berada, ya, kalau kita menyadari Allah itu real, Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita seharusnya tidak boleh khawatir lagi akan kehidupan kita, akan masa depan kita, Bapak Ibu sekalian. Karena cintanya Tuhan, dari Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39, tidak ada yang bisa menghalangi cintanya kepada kita. Dan cintanya itulah yang akan melindungi kita. Cintanya itulah yang akan menyelamatkan kita. Cintanya Tuhan itulah yang membuat
kita memiliki masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, huruf besar, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai pembimbing yang akan menuntun kita dalam kebenaran dan penolong yang akan memperkuat dan membantu kita dalam hidup ini. Itulah inti yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Dan ini sudah digenapi 2000 tahun yang lalu ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, ya. Dan kita yang mengaku dengan mulut lidah kita Yesus adalah Tuhan, Alkitab bilang itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita, sehingga memampukan kita untuk berkata, Yesus adalah Tuhan. Yuk kita tes ya. Kita bersama-sama bilang, Yesus adalah Tuhan. 2, 3. Yesus adalah Tuhan. 2, 3. Yesus adalah Tuhan. 2, 3. Yesus adalah Tuhan. Ya. Kalau kita berkata kepada orang-orang yang nggak kenal Tuhan, saya udah pernah coba ini. Waktu saya bertobat, kemudian saya datang kepada suhu saya, kepada dukun-dukun saya, kepada paranormal di mana saya pernah berguru kepadanya. Ketika saya suruh bilang Yesus adalah Tuhan, mereka nggak mau, Bapak Ibu sekalian ya. Mereka nggak mau. Saya bilang kan, begitu simpelnya untuk berkata Yesus adalah Tuhan, tapi mereka nggak mau, Bapak Ibu sekalian. Mereka nggak mau. Jadi kalau kita bisa bilang Yesus adalah Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan menolong dan membimbing kita senantiasa setiap saat. Kalau kita pegang janji Tuhan ini, kalau kita pegang firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, kemana saja kita keluar dan masuk, Bapak Ibu sekalian, kemana saja kita memalingkan muka, seperti kata Alkitab, perjalanan hidup kita akan senantiasa Tuhan buat beruntung dan berhasil. Maka itu hargai dan hormati Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan izinkan Roh Kudus ini, pribadi Allah itu sendiri, untuk menguasai hidup kita. Kalau kita masih ingat peristiwa Yusuf, Bapak Ibu sekalian ya. Yusuf pada zaman perjanjian lama itu, Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yusuf disertai oleh Allah. Ya. Jadi karena Yusuf disertai oleh Allah, ketika dimasukkan ke dalam lubang sumur, maut tidak dapat merenggut nyawanya. Ya kan? Dia dikeluarkan dari sumur itu dan dia dijual. Dan kemudian dia menjadi budak. Tapi meskipun pekerjaannya sebagai budak, karena ada penyertaan Tuhan, maka dia menjadi budak kesayangan daripada tuannya. Kita tahu kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Keadaan yang amat sangat buruk dan itu bukan tempat impiannya. Tapi karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara.
Dan Yusuf juga disukai oleh sesama tahanan orang-orang di penjara. Dan kita tahu kemudian Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan karena Tuhan yang menyertai Yusuf, maka Mesir menjadi jaya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, kita hari ini dimanapun kita berada, Tuhan Allah Roh Kudus itu mau membimbing dan menolong hidup kita. Yang pertama, agar apa saja yang kita perbuat itu menjadi berhasil. Yang kedua, agar di mana saja kita berada, tempat di mana kita berada, ya mungkin kita bekerja sebagai housekeeper, kita bekerja sebagai nanny, kita bekerja sebagai waitress, kita bekerja sebagai manajer, kita bekerja sebagai direktur, kita bekerja sebagai wira swasta, kita bekerja sebagai apa saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita disertai oleh Roh Kudus itu, kita dibimbing oleh Roh Kudus itu, kita ditolong oleh Roh Kudus itu, maka percayalah apa yang kita kerjakan hari ini itu akan lebih baik daripada hari kemarin, dan hari yang akan datang itu jauh lebih baik daripada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Maka itu saya bangga dengan Bapak Ibu sekalian yang dengan setia setiap hari meluangkan waktu 1 jam untuk berdoa, menyembah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu melakukan hal itu? Karena Bapak Ibu menyadari bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu ada, ya. Mari kita lihat bagian yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini adalah ayat hafalan untuk semua orang yang percaya. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Salah satu janji yang paling indah dalam Alkitab adalah janji kehidupan kekal. Bersama saya ucapkan kehidupan kekal. 2, 3, kehidupan kekal. Kehidupan abadi untuk selama-lamanya. Ingat, hidup di dunia ini singkat, Bapak Ibu sekalian, ya. Singkat, ya. Kalau kita pandai merawat tubuh, merawat kesehatan, ya sedemikian rupa, ya mungkin kita bisa berumur 100 tahun, atau mungkin 120 tahun, atau mungkin 135 tahun. Tapi setelah itu, pasti semua manusia itu akan meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia itu ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kita nggak percaya dengan yang namanya reinkarnasi, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita nggak percaya. Orang yang percaya akan reinkarnasi, ya, ada dua. Mereka akan hidupnya ugal-ugalan, ya, dan atau yang kedua mereka akan hidupnya sedemikian rupa menjaga dirinya untuk berbuat baik. Orang yang percaya reinkarnasi setelah kematian nanti hidup lagi, mereka jadi binatang, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang baik jadi sapi, yang nggak baik nanti jadi kecoa. Ya kan seperti itu. Kita orang Kristen nggak percaya itu. Kita percaya bahwa nanti setiap kita harus menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua perkataan, tindakan, perbuatan kita. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kita diampuni. Waktu kita kembali ke rumah Bapa di sorga, kita diterima di sana, dan kita mengalami kehidupan yang kekal selama-lamanya, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita.
Tetapi kita yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan binasa, dikumpulkan bersama-sama dengan iblis di api neraka yang menyala-nyala. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah iman kita kepada Yesus tidak tergoyahkan. Sekali Yesus tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan jangan pernah menukarkan iman kita dengan hal-hal yang duniawi. Sebab semua hal yang ada di dunia itu fana, ya, nggak ada yang kekal. Yang kekal itu hanya di dalam Yesus Tuhan. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, bahwa kasih Tuhan itu abadi kepada setiap kita. Karena kasihnya abadi itu, kasihnya tulus itu, maka kasihnya itu akan melindungi kita. Yang kedua, Roh Kudus itu lah yang akan menolong dan memimpin setiap langkah hidup kita. Dan yang ketiga, kita yang ada di dalam Yesus, kita tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-Mu, menjadi umat-Mu, menjadi milik-Mu sendiri. Sehingga kami yakin sekarang ada masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan di bumi ini, maupun kehidupan kekal selama-lamanya di surga mulia ketika hidup kami sudah berakhir di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.